one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik kan? Baik. Jadi sebelum ibu mulai pembahasan topik pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa masing-masing dalam hati. Mulai. Sudah. Baiklah, dengan kita awali dengan berdoa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dilancarkan dari awal sampai akhir. Baiklah, di sini Ibu kita ambil absen dulu ya. Adila, Abdal, Alfia, Alia, Amelia, Asri, Anissa, apa? Indah, Aries, Arif, Yosi, Dea, Fitra, Rizka, Fabrik, Kusnozaki, Magdia, Maulana Putra, Muhammad Alam, Muhammad Zikri, Mulazama, Nanda, Oke. Ada surat terkejnya? Kemarin. Permata Putri, Osis. Radit, Rian, Rizky, Salsabila, Sofia, Jeffrey, Zulfahmi, Islam Miranda. Apa ada yang namanya belum tersebut? Sudah? Baiklah. Jadi di sini yang izin 3 orang, yang sakit 1 orang. Jadi di sini Ibu sebelum Ibu menyampaikan topik pembahasan Ibu pada hari ini, di sini Ibu ada sebuah game. Game ini adalah bertujuan untuk membuat kefokusan untuk anak-anak Ibu agar dalam penyampaian materi nanti anak-anak Ibu bisa fokus dan tidak ada pikirannya keluar ataupun kemana-mana. Jadi gamenya seperti ini. Mungkin anak-anak Ibu sudah mengenal atau ada juga yang belum. Gamenya cuma mudah seperti ini. Kalau Ibu nanti bilang pegang hidung, anak-anak Ibu harus pegang hidung. Jangan anak-anak Ibu berfokus kepada Ibu, tapi fokuslah dengan pembicaraan Ibu. Jadi semuanya mohon berdiri. Semuanya berdiri. Sudah? Baiklah. Di sini kita putar dulu. Kita coba dulu. Kita putar. Dan contohnya pegang hidung. Anak-anak Ibu harus pegang hidung. Jangan anak-anak Ibu
Nah, Karena sekarang mungkin cuma Rizky yang salah. Apakah Rizky kita beri hukuman atau gimana? Ya, beri Rizky. Rizky. Beri berapa? seperti laki yang Ayo. Nah, Ya. juga juga. Rizky bukan. Ayo kita nggak usah kita suruh dia, tapi kita boleh diganti Rizky. Biar coba Rizky. Cuma kita berdua fokus ya Rizky. Oke, putar. Pegang hidung. Jadi kalau fokus, sekali lagi sama fokusan. Nah, putar, pegang mata. Ya, jadinya sudah. Ya, terima kasih pada Rizky. Baiklah, pada semuanya sudah bagus. Sudah. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan atau kita akan membahas topik tentang pencegahan pergaulan bebas. Apakah anak-anak Ibu pernah mendengar pergaulan bebas? Mana? Siapa yang tahu? Sebelum memberikan penjelasan, siapa? Ada yang mau memberikan pendapatnya atau gimana? Apa? Baiklah. Aktivitas tidak peraturan. Bisa jadi. Ya. Ada yang lagi yang lain? Nggak ada? Baiklah, kita masuk. Jadi di sini pengertian pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas ini berasal dari kata pergaulan dan bebas. Jadi menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jadi kata pergaulan ini adalah menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakatan, sedangkan kalau kata bebas lepas atau tidak terikat. Jadi itulah dari dari pergaulan, arti pergaulan dan juga arti dari kebebasan. Dan jadi kita simpulkan bahwa dapat kita simpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakatan yang bersifat bebas dan tidak terikat. Jadi itulah kesimpulan dari dua kata tadi tentang pergaulan bebas. Dan jadi pergaulan bebas ini merupakan perilaku menyimpang, perilaku yang sangat menyimpang melewati batas normal dan kesusilaan yang ada. Jadi itulah dari pengertian pergaulan bebas. Sebelumnya anak ibu ada yang mau ditanyakan tentang pergaulan bebas? Untuk pergaulan bebas, Bu. Ya, nanti kita akan masuk materi contoh pergaulan bebasnya. Jadi kita apa? Perilaku menyimpang dulu. Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini sama dengan perilaku yang tidak sewajarnya lagi, seperti melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Dan selanjutnya kita akan apakah dari pengertian pergaulan bebas anak-anak ibu sudah paham? Belum? Apa yang mau kita tanyakan? Ya, mungkin saya lagi biologi. Ya, baiklah, selanjutnya ibu lanjut materi kedua selanjutnya, yaitu ciri-ciri pergaulan bebas. Jadi kalau nantinya dari ciri-ciri 5 ciri-ciri tersebut ada pada anak-anak ibu, jadi anak-anak ibu termasuklah ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, memilih rasa ingin tahu yang berlebihan pada yang bersifat negatif seperti narkoba. Jadi di sini anak-anak ibu kalau seandainya orang yang ciri-ciri pergaulan
memiliki rasa ingin tahu tentang narkoba, itu termasuklah ciri-ciri pergaulan bebas. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang-barang yang kurang penting. Nah, jadi yang poin kedua ini memboroskan uang. Jadi uang barang yang tidak perlu kita beli seperti barang-barang haram gitu. Yang ketiga, menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak ibu sudah terbiasa atau melakukan menonton konten pornografi atau melakukan seks bebas, anak-anak ibu sudah termasuk dalam ciri-ciri pergaulan bebas. Yang kelima, yang terakhir yaitu mengkonsumsi alkohol dan minuman keras. Nah, jadi itulah 5 ciri-ciri nampak dari pergaulan bebas. Apakah anak-anak ibu ada dari beberapa ciri-ciri yang pernah anak-anak ibu lakukan atau tampak pada diri anak-anak? Nah, baiklah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, baiklah. Kita masuk selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab pergaulan bebas. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan pergaulan bebas. Yang pertama, keadaan keluarga yang kurang harmonis. Itulah jadi keadaan keluarga yang kurang harmonis ini juga memicu faktor penyebabnya pergaulan bebas. Jadi kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan remaja masih labil serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi itulah kalau dari faktor pertama yaitu tentang keluarga, keadaan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Jadi lingkungan tempat tinggal ini juga sangat berpengaruh. Jadi sangat termasuklah faktor penyebab pergaulan bebas karena lingkungan sekitar tempat tinggal ini juga sangatlah berpengaruh pada perilaku anak-anak ibu. Yang ketiga, yaitu menjalin pertemanan yang kurang baik. Jadi kalau menjalin pertemanan kurang baik ini juga termasuk penyebab pergaulan bebas. Jadi pertemanan juga sangat mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Terkadang remaja ini merasa sulit untuk menolak karena atas dasar pertemanan. Jadi menjalin pertemanan yang kurang baik ini waktu kayak apa tuh? Contohnya seandainya ibu punya teman. Jadi teman ibu ini orangnya kurang baik dan selalu menggunakan barang-barang yang kurang baik, barang haram intinya. Jadi ibu karena ibu teman sama dia dan ibu terpengaruh oleh dia. Jadi itulah contohnya. Yang terakhir yaitu keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi ini juga sangat terjadi faktor pergaulan bebas. Keadaan ekonomi ini sangat mempengaruhi perilaku remaja atau anak-anak ibu karena remaja pada saat ini tidak mendapatkan akses informasi tentang bahwa pergaulan bebas seperti menggunakan alkohol, seks bebas dan sebagainya. Jadi itulah faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas kepada anak-anak pada saat ini. Kalau seandainya ada yang pernah ada dari 5 faktor tersebut, maka itu sangat berpengaruh. Dan di sini apakah ada anak-anak ibu yang mau ditanyakan? Baiklah, tidak ada? Ya. Baiklah, kita masuk saja materi selanjutnya.
kehamilan di luar nikah sehingga melakukan praktek aborsi yang melanggar hukum. Selain tampak pada fisik diri sendiri. Jadi di sini inilah dampak dari pergaulan bebas. Kalau anak-anak ibu telah melakukan atau telah termasuk dari pergaulan bebas, maka akan berdampak buruk bagi anak-anak ibu. Di sini juga ada cara mencegah atau cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama yaitu mempertahankan keimanan kita terhadap agama, memperkuat keagamaan kita. Jadi dengan cara ini kita bisa mengatasi pergaulan bebas. Yang kedua, menghabiskan waktu kita untuk aktivitas yang positif. Yang ketiga, tidak mendekati zina seperti pacaran dan berbuat dengan lawan jenis. Yang terakhir yaitu memperbanyak pengetahuan tentang dampak negatif dari pergaulan bebas. Jadi itulah cara menghindari pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini. Jadi anak-anak ibu jangan sampai terjerumus pada kasus ini atau dalam pergaulan bebas. Hindarilah sebelum itu terjadi. Jadi di sini ibu ada sebuah video yang di sini ibu mengambil contohnya tentang seks bebas. Pergaulan bebas. Itu super baru. Ini namanya tadi, anak-anak tahu namanya Kevin. Kevin dan orang tuanya siapa namanya? Dewi kan? Dewi. Jadi di sini Sayu. di sini terdapatlah sebuah keluarga yang terdapat satu anak dan baiklah kita mulai. Jadi inilah animasi tanpa pergaulan bebas. Jadi terdapatlah sebuah keluarga yang dimana seorang anak ini kurang mendapatkan kasih sayang. Dan ini videonya, dan dia mempunyai orang tua dan nama ayahnya tadi Kevin dan Dewi. Dan itu ayah Ayu. Anaknya ini kita beri nama saja Ayu. Ya, jadi Ayu ini mempunyai sebuah keluarga yang kurang harmonis. Jadi karena orang tuanya terlalu sibuk dengan bisnis atau pekerjaannya, jadi si Ayu ini kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya.
dan biasanya dia mendapatkan nilai yang bagus. Dan setelah melihat kondisi kedua orang tuanya yang karena si Ayu ini kurang mendapatkan perhatian, nilainya pun menurun dan dia kurang mendapatkan kasih sayang. Dan di suatu hari dia ini bertemu dengan seorang pemuda yang namanya Wawan. Jadi Ayu ini bertemu dengan Wawan, si Wawan pada saat di perjalanan dia mau berangkat sekolah. Dan si Wawan ini memberikan sebuah bunga dan coklat, dan dia mulai mendekati si Ayu ini, dan si Ayu ini merasa nyaman diajak jalan oleh si Wawan, dan mereka menjalin hubungan seperti pacaran. Dan pada suatu hari si Wawan dengan Ayu ini tidak sengaja dia melakukan seks bebas di sebuah tempat, dan di sana dia karena si Ayu ini merasa nyaman dengan si Wawan, dan dia rela untuk melakukan karena dia merasa nyaman dengan si Wawan tadi. Lama-kelamaan di sini nantinya si Wawan menghilang begitu saja. Dan si Ayu merasa galau, dan 2 bulan kemudian si Wawan ini dan si Ayu ini mendengar kabar bahwa si Wawan ini sudah menikah. Dan si Ayu ini setelah melakukan hubungan tadi, si Ayu ini terjadilah hamil di luar nikah, dan si Wawan ini tidak mau bertanggung jawab, dan di sana bernampak pada sekolahnya mulai sudah putus sekolah. Itu saya udah diet, Bu. Ya, itu si Ayu tadi yang pingsan. Oke. Sebulan lebih. Jadi di sini seorang guru menemui kedua orang tua si Ayu tadi, membahas tentang kalau anaknya lagi mengandung, dan orang tuanya merasa kecewa. Nah, jadi di sini
makna dari video tersebut. Apakah ada? Jadi nggak ada. Baiklah. Jadi dari kesimpulan. Jadi dari video yang kita tonton pada hari ini, jadi kesimpulannya bahwa seks bebas itu adalah contoh dari pergaulan bebas. Seks bebas itu berawal dari kita pacaran. Jadi dari kita pacaran dan juga terdapat keluarga yang harmonis. Jadi itulah dan bernampaknya kepada siapa? Masa depan sekolah orang tua. Ya. Jadi itu berdampak kepada perempuan. Itu sangat berpengaruh kepada perempuan. Kalau seandainya itu dalam video tadi mencerminkan bahwa kita sebagai perempuan jangan terlalu mudah mendengarkan kata-kata laki-laki, bahwa kata laki-laki ini belum bisa kita pegang, ya kan? Ya, belum mengikat hubungan pasti. Jadi jangan coba-coba anak-anak ibu sampai kepikiran. Jadi di sini apa ada yang mau ditanyakan? Dengan video saya mau penjelasannya atau tidak, kita nggak usah pakai fokus ya. Mana ngecek? Ini bentura.
Jadi, apa udah ada yang mau menyimpulkan? Udah? Tidak ada? Ada? Amel? Ya. Jadi apa yang bisa menangkap dalam video tadi? Karena keluarga tidak harmonis, saya juga sering berantem, cekcok di rumah tangga, kekurangan kasih sayang, orang tua yang sibuk bekerja dan tidak memperdulikan anaknya, sehingga anaknya lebih memilih untuk mempercayai orang asing dan memilih untuk jalur pacaran yang mendapatkan uji kasih sayang dari seorang pacarnya. Sehingga di suatu saat pacarnya mengajak dia melakukan seks bebas dan dia setuju karena dia memiliki perasaan nyaman dan kepercayaan yang lebih untuk pacarnya. Dan akhirnya pacarnya menghilang dan tidak tahu kemana. 2 bulan kemudian pacarnya itu menikah dengan orang lain. Dan saat dia merasa mual atau merasa gejala kehamilan, dia langsung tes dan akhirnya positif. Dia sangat depresi dan kecewa pada dirinya karena tidak bisa menjaga kehormatannya. Saat hari Senin melakukan upacara, dia pingsan dan dibawa ke UKS. Gurunya menyampaikan jika kalau dia itu hamil, dan dia sampaikan di rumah orang gurunya memberikan informasi bahwa anaknya itu hamil. Orang tuanya sangat marah dan kecewa pada anaknya dan menjadi masa depan anaknya yang hancur, orang tua yang malu, diri sendiri yang rusak, mental yang tidak aman, tekanan batin dan sebagainya.
kita sudah mengambil kesimpulan dari video tadi. Jadi ini sangat baiklah. Kita mulai lagi. Jadi tadi contoh dari seks bebas. Jadi seks bebas ini berawalnya dari kita permulaan pacaran. Jadi anak-anak ibu pada saat ini seks bebas di Indonesia sangatlah sudah biasa oleh masyarakatnya dan tidak seperti zaman yang dulunya. Kalau zaman dulu melakukan seks bebas itu dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dan kalau sekarang seks bebas ini sudah biasa oleh kalangan anak-anak. Jadi pada saat ini marilah kita anak-anak ibu semuanya jangan sampai masuk pada pergaulan bebas, karena pergaulan bebas ini sangat merusak masa depan kita semua. Jadi sangat berpengaruh kepada diri kita dan juga masa depan kita. Kalau seandainya dari video tadi seks bebas ini, kalau kita sebagai perempuan kita akan sangat nampak buruk. Kita ini kalau perempuan ini seperti intimun dengan durian. Nah, jadi kalau intimun sama durian ini, maka intimunnya akan pecah gitu. Jadi kalau wanita telah melakukan pergaulan bebas, maka belum tentu masa depannya akan baik, dan itu sangat berpengaruh kepada orang tua kita dan juga sangat berpengaruh kepada masa depan kita. Kalau kita pacaran sudah melakukan hubungan terlarang dan kalau terjadinya hamil di luar nikah, orang tua kita lah yang malu dan kita juga malu, dan sekolah terputus yang telah dijelaskan dalam video tadi. Jadi di sini apakah ada anak-anak ibu yang mau mempertanyakan atau bertanya tentang pergaulan bebas? Tidak. Jadi baiklah, di sini ibu akan menyimpulkan dari topik pembahasan kita pada hari ini tentang pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas ini salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang dimana menyimpangnya nih bebas. Yang dimaksud dengan bebas yaitu melewati batas-batas normal dan kesusilaan. Dan cara kita menghindarinya, jadi anak-anak ibu, cara menghindari pergaulan bebas pertama apa? Siapa yang masih ingat? Yang kedua apa lagi? Ya, selanjutnya ada selain apa ada? Iya, maka benar keluarga. Nah, itulah cara kita mengatasi atau cara menghindari pergaulan bebas. Jadi banyaklah kita mencari kegiatan-kegiatan positif dan lebih memperkuat keimanan serta